Ada kejadian yang juga tercatat dalam sejarah pada tanggal 24 September ini. Berikut kami rangkum dalam Today's History. September 1526 merupakan hari jadi dari ibu kota Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Banjarmasin pada mulanya bernama Banjarmasih, yang berarti Oloh Masih atau orang Melayu. Kota ini berada di bawah kerajaan Daha dengan pemimpinnya seorang patih yang berasal dari Sumatera. Pada tahun 1526, kota ini lepas dari kerajaan Daha, lalu mendapat dukungan dari Kesultanan Demak, hingga akhirnya berganti nama menjadi Banjarmasin. Kini, kota Banjarmasin adalah kota pusat pemerintahan yang juga menjadi pintu gerbang nasional dan kota-kota pusat kegiatan ekonomi nasional di Kalimantan Selatan. Banjarmasin memiliki posisi yang sangat strategis secara geografis dan di mana juga Banjarmasin dihuni oleh berbagai macam suku, antara lain suku Banjar, suku Bukit, suku Bajau, suku Mandar, dan sebagainya. Banjarmasin memiliki rumah adat Banjar atau rumah bubungan tinggi dan rumah balai. Kota Banjarmasin juga ditetapkan sebagai salah satu dari 10 ikon kota pusaka yang ada di Indonesia. Itulah fakta menarik mengenai Banjarmasin yang sudah kita rangkum dalam Today's History. Dan sekarang kita akan menyaksikan ada sebuah kesenian khas kota Banjarmasin, yaitu tari Zapin.
Ya, itulah tadi penampilan yang sangat memukau, yang penuh lemah gemulai, yang dibawakan oleh teman-teman dari Sanggar Tari Swedara. Ya, itu adalah tari Zapin, Mar. Tari Zapin, tapi aku penasaran deh, tadi aku perhatikan juga bajunya kan. Ini hiasan kepalanya itu mirip dengan hiasan kepala dari Bali atau dari Sumatera Barat juga kan? Iya, benar sekali. Kan? Cantik sekali. Halo, selamat pagi teman-teman. Nah, nanti kita bisa Silakan tanya duduk. langsung deh ke Silakan teman-teman. duduk. Yuk, Mungkin aku silakan. kasih mic-nya dulu deh ke Oh, mereka. iya. Siapa? Jubirnya terserah, mau Oke, pindah-pindah. Jubirnya satu lagi juga silakan. boleh, ada yang di belakang, silakan. Nanti Baik. kalau buat gantian. Nah, teman-teman, itu tari Zapin itu mungkin bisa diceritakan sejarahnya seperti apa ya? Tari Zapin sendiri, sejarah Zapin sendiri berasal dari kebudayaan Arab. Waktu itu keluarga pedagang Gujarat Arab ya yang singgah di Banjar dan menggunakan tradisi Arab untuk menjadi tradisi itu kan. Oh gitu, kalau misalnya dari gerakan gitu ya. Tadi kan Anda mengatakan bahwa ini sebetulnya ada pengaruh dari Arabnya. Iya. Nah, gerakan-gerakan tari Arabnya tuh ada di mana? Dari durasi kakinya, kaki stok Zapinnya. Tapi kalau penggunaan gendang kecilnya itu? Ya, Iya. termasuk ini alat propertinya rupanya juga. Oke, kalau tari Zapin sendiri ini sebenarnya maknanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Tari Zapin sendiri itu tarian yang berakar dengan budaya Islam sebenarnya. Biasanya maksudnya dipentaskan itu dalam kegiatan biasanya, apa? Macam-macam ya kalau yang kita tarikan ini kita ngambil sinopsisnya tarian muda-mudi. Muda-mudi? Iya, Oke. pergaulan. Apa yang tadi itu diceritakan sebenarnya dalam Pergaulan tarian tadi? muda-mudi dalam mencari pasangan ya. Oh, pacaran. Kalau di Banjar sendiri itu muda-mudi disebut juga dengan Nanang Galuh. Nanang Galuh. Oke. Nanang itu untuk cowok, Galuh untuk yang cewek. Oke. Jadi kalau malam muda-mudi, malam Nanang Galuh. Nanang Galuh. Malam Nanang Galuh. Oke, nice. Oh ya, juga hari ini memang informasinya juga adalah hari ulang tahun Kota Banjarmasin, betul ya? Iya, betul sekali. Berarti selamat ulang tahun Kota Ya. Banjarmasin. Makanya hari ini kita hadirkan tarian Zapin dan juga di sini kalau misalnya di depan yang dari tadi sudah membuat saya dan Adrian menatap terus adalah soto Banjar. Nah, kita juga ada teman-teman di sini dengan Vita dan juga dengan Dina. Nah, Vita dan Dina ini merupakan perwakilan dari organisasi mahasiswa daerah asal Banjarmasin, betul? Nah, hari ini yang kalian bawa adalah soto Banjar. Soto Banjar itu apa sih membedakan dengan soto-soto dari daerah Indonesia yang lain? Ada perkedel kentangnya, Apa aja bahan-bahannya mungkin bisa dijelaskan? ada lontong, terus Oke, saya coba bihun, bantu ya. ayam suwir gitu, terus telur itik sama perkedel kentang. Telur itik sama perkedel kentang. Iya, itu ciri khasnya. Oke. Itu dia. Nah, Ini juga ada astagfirullah. Ini ada makaroninya ya? Iya, ini makaroni ini kreasi baru atau memang dari zaman dulu? biasanya pakai kayak gitu kalau di sana, pakai makaroni. Oke, apa kalau misalnya dari cita rasa gitu, kalian kan pasti sudah merasakan berbagai macam soto. Apa yang membuat soto Banjar ini begitu khusus? Bedanya kalau soto Banjar itu lebih kayak akan rempah-rempah, kayak pakai cengkeh, kapulaga, semuanya dari rempah-rempah itu biasanya dicampur ke soto. Itu ciri khasnya. Kapulaga, I like it. Itu adalah obat, bukan obat lah. Itu adalah rempah-rempah untuk juga meningkatkan stamina-nya kaum lelaki. Benar ya, Mas? Wah, kalau kamu tahu aja. Oh, betul ya? Iya, betul, Mar. Kapulaga jadi konsumsinya cuma ditelan gitu aja atau dimasak dulu atau diproses dulu? Dicampur di sini kan, Mbak ya? Oke. Kalau gitu nanti saya mau coba nih. Oke, jadi tadi ciri khasnya itu. Kalau untuk warna kuningnya sendiri ini dari mana sih? Apakah itu pakai santan nggak sih, Mbak? Enggak, Oh, enggak ya? ya pakai mentega, Oh, pakai mentega, tidak pakai santan tapi pakai mentega. Bukan kunyit. bukan. Oh, ternyata itu mentega semuanya. Dan biasanya tuh pakai susu kan ya? Iya, cuman Pakai susu. ya Cuman tadi gara-gara gimana ya? Rada-rada buru-buru. Iya. Terus jadi takut ini juga susunya kan, ditinggal. Iya, Susunya iya, susu iya. sapi atau kambing? susu cair. Susu Iya, cair Pak, ya. Oh, biasa. Mungkin, iya. Ya mungkin karena buru-buru, mungkin dihubungin baru tadi malam ya kan, nggak sempat merahnya ya kan. Sapinya juga lagi istirahat kali. Sapinya lari-lari pas mau diperah. Oke, terus ini menarik sekali. Kalau sekarang kita coba kepengen bertanya mengenai kota Banjarmasin. Mungkin saya dan Marisa ini termasuk yang belum pernah nih. Saya Belum pernah ya ke sana ya. Apa sih yang menarik nih menurut kalian mengenai kota Banjarmasin? Wah nyesal nih kalau nggak ke Banjarmasin. Soalnya di Banjarmasin itu ada banyak hal yang mesti kita kunjungi. Contohnya ya yang nggak ada di mana-mana, nggak ada di tempat lain maksudnya. Apa itu? Hanya ada di Banjarmasin. Oke. Pasar terapung. Heeh. Oh. Yang saya tahu sih adanya di Banjarmasin doang kan. Pasar terapung. Pasar terapung, ada Oke. pasar
pasar terapung Kuin, ada pasar terapung Lok Baintan, terus ada khusus pasar Intan, pokoknya pasarnya luas banget dan itu isinya semuanya pasar Intan. Terus ada masjid yang terbesar di Banjarmasin. Itu masjidnya masih udah tua banget, peninggalan Sultan Suryansah, Sultan yang pertama kali menjadi Raja Banjarmasin. Dia berasal dari Dahaya itu. Oke. Kalau tadi kan kalian bicarakan mengenai pasar-pasar. Kalau untuk bicara pasar udah pasti yang tergugah adalah Marissa. Kalau saya oke lah. Objek wisata di Banjarmasin apa sih yang unik di sana? Objek wisata kalau saya ya, kalau saya lebih suka mungkin agak keluar kota dikit. Apa-apa. Nah, dia itu ada air terjun. Air terjun kan biasanya ekspres kan, kita nggak terlalu perlu berusaha untuk mencari air terjun. Tapi kali ini kita mesti jalan 18 km buat ke air terjunnya, nyampe ke air terjunnya. Maksudnya jalan apa nih? Jalan kaki? Serius kamu? Iya. 18 km, nyampe berapa jam ya Servita? Biasanya sih mungkin kalau gara-gara aku rada-rada lelet terus berhenti, jadi mungkin 8 jaman baru nyampe. 8 jam jalan kaki baru sampai? Iya. Tapi jadi sebanding nggak dengan sebanding. perjuangannya? Soalnya yang aku tahu sih, kayaknya satu-satunya yang dekat dari Banjarmasin air terjunnya itu. Soalnya yang lain tuh pada berhari-hari baru nyampe. Oke, selain jaraknya yang begitu jauh, ada nggak satu hal yang sangat menarik dari air terjun itu? Atau mungkin ada cerita-cerita yang menarik mungkin, yang membuat kita nih kepengen nih ke sana nih? Kepengen banget ke sana. Alamnya tuh masih asri banget, terus banyak ladang kering. Ladang kering tuh di puncak gunung, maksudnya di lereng gunung gini. Itu tuh ibu-ibu pada lagi panen gitu, jadi kita ngerasanya tuh, oh ya ampun dia kayak gitu banget, ya ampun takut dia jatuh, ternyata enggak. Jadi itu bikin ya gimana ya, kalau menurut aku, soalnya aku suka, jadi itu bagus banget. Seni gitu ya, jadi kayak seni budayanya Indonesia itu sampai situ. Nah kalau misalnya bicara kuliner nih, kan ada soto Banjar. Kuliner yang orang kalau misalnya ke Banjarmasin tuh harus nyoba itu apa? Harus Soto Banjar nyoba soto Banjar dan mungkin kalau favorit aku sih, bagi yang nggak alergi siput ya, ini kepiting kelapa muda. Apa tuh maksudnya kepiting kelapa muda? Kepiting dimasak sama kelapa muda. Oh. Gimana caranya, dijadiin bumbu kayak soto gitu atau dimasak di batok kelapa? Kelapa muda, di batok kelapa. Dimasak dulu, kelapanya dikeluarin, terus kayaknya tuh masuk lagi ke batok kelapa. Jadi kita makan dari batok kelapa. Ada di, nggak Banjarmasin tuh sih, Banjarbaru mungkin ya. Tapi saudaraan sama Banjarmasin, maksudnya mungkin 30 menit dari Banjarmasin, pusat kota Banjarmasin. Kalau Mbak, siapa tadi? Mbak Dina? Mbak Dina sendiri apa yang menarik kalau untuk kulinernya selain dari soto? Ada nggak yang lain? Atau mungkin oleh-oleh khas dari Banjarmasin? Apa tuh yang menarik? Biasanya itu amplang. Amplang? Iya. Kayak kerupuk-kerupuk gitu? Amplang iya, kerupuk yang terbuat dari ikan pipih. Ikan apa namanya? Pipih. Ikan pipih. Iya. Di sana mahal ikan pipih. Terus apalagi ya bingka barandam namanya. Seperti apa itu bingka barandam? Itu bingka kayak sejenis bingka Ambon gitu. Di tapi Medan terbuat dari kentang. Ada juga yang terbuat dari telur. Jadi ada 2 bingka yang terkenal di sana, yang terbuat dari kentang sama dari telur. Itu asin jadinya? Enggak, manis. Iya. Oh iya? Apa tadi dibuat dari kentang dan juga telur? Iya. Oke, bingka barandam. Iya, barandam. Bingka barandam. Barandam kayak Terus tadi satu gitu. lagi amplang. Ya, Ya kan? Kita nggak usah ngomong-ngomong yang terlalu jauh-jauh, benar nggak Mas? Ya kan? Karena barangnya nggak ada. Lebih baik udah pasti-pasti. Yang pasti-pasti adalah yang ada di depan kita, Mar. Ya udah. Gimana kalau kita cicip, Mar? Kamu cicip, silakan. Oke, saya mau cicip dulu. Maaf ya, saya tahu semuanya pasti ngiri Teman-teman sekali. juga loh, silakan. Oh iya, loh. boleh. Ayo dong. Mari kita nikmati. Ayo, silakan. Cari soto Banjar di Jakarta soalnya jarang. Ini maaf, ini mestinya ada sendoknya yang memang lebih besar ya Maria, tapi nggak apa-apa. Kita sekarang cicip dulu. Oh, sorry ini tadi apa ya? Ini ada kapulaga. Ini kapulaga yang seperti Itu ini. yang buat stamina tadi Oh, ya. saya cuma tahu khasiatnya tapi belum pernah tahu ternyata fisiknya seperti itu. Jarang ke dapur ketahuan ya Adrian. Iya. Aduh. Nah. Oke. 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 Ini harapan kalian untuk kota Banjarmasin selagi Adrian sedang mencoba apa untuk sekarang? Kalau aku sih berharap
buat gini ya, kalau di Banjarmasin kan masih belum terlalu diketahui, mungkin gimana ya, orang-orang tuh pada nanya, dari mana, dari Kalimantan, dari Banjarmasin, terus gini, nanya, oh yang suku-suku gitu, yang masih pakai baju adat gitu, hah? Jadi rada-rada sebel kan, kok pakai baju adat sih? Gak juga, jadi Banjarmasin itu udah apa sih, provinsi, jadi ya ada mall, ada apa, ada ini, jadi diketahui lah sama orang. Jadi Banjarmasin tuh kayak gimana. Terus pendidikannya juga mungkin ditingkatkan ininya, mutunya supaya jangan kita yang ngeluyur keluar dan orang yang ngeluyur ke tempat kita. Ini kan kita yang ngejar-ngejar. Jadi supaya jangan terlalu padat di daerah Jawa melulu ya semuanya ya. Jadi main-main dong ke Kalimantan. Kalimantan seru. Atau mungkin Anda ingin main-main datang ke studio sambil menikmati soto Banjar. Saya mau coba dulu ya, Mar. Ya udah, Maaf kamu cobain dulu. Coba soto Banjarnya. Enak gak? Oh, Mar. Dari I mukanya have udah to kelihatan. try. I have to try. Tapi sebelum aku mau nyoba, aku juga pengen dengar dong dari teman-teman penari harapannya untuk Banjarmasin. Ya memang fakta di Indonesia kalau pembangunan itu hanya terjadi di Pulau Jawa gitu ya. Jadi emang itu PR bersama sekali, apalagi untuk pemerintah gitu kan. Sekarang sih aku harapannya sebagai generasi muda lebih peka lagi sama sekitar gitu. Bukan hanya kita yang ingin maju, tapi kalau bisa lebih sensitif dan bermanfaat di masyarakat lebih luas gitu. Karena kita tahu kita kaya, Banjarmasin juga pasti kaya kan dengan kekayaannya, alam dan sumber daya lain. Jadi kalau bisa memang Banjarmasin sendiri tuh bisa lebih maju lagi. Bukan cuma Banjarmasin, Kalimantan. Karena Kalimantan itu pulau terbesar, pulau yang kaya dengan hutannya dan segala macam gitu sih. Baik. Saya pengen belajar dikit dong. Kalau bahasa Banjarmasinnya, kamu cantik. Apa sih namanya? Apa sih ininya? Kata-katanya? Banjarnya aja mungkin yang jawab. Soalnya saya Kamu belum cantik gitu. Gimana Vita? Ikan bungas. Ikan bungas. Ikan Bungas. Ikan bungas. Iya. Oke. Sebenarnya bahasanya Banjarmasin tuh nggak serumit itu, masih banyak sama kayak bahasa Indonesia. Oh gitu. Misalnya kamu juga bisa pakai kamu kok. Oke. Ikam juga bisa. Ikan bisa ya? Ikan bungas. Ikan bungas. Ikan bungas, yes. Ikan bungas. Thank you. Terima kasih gimana ngomongnya? Makasih. Terima kasih. Oh terima kasih aja. Oh iya terima kasih juga yang sudah membawakan saya soto Banjar. Tapi jangan ikutin saya ini memang pembawa acara yang memang boleh dikatakan kurang sensitif seperti tadi ya. Karena cuma saya aja yang makan ya. Tapi beneran enak loh. Ya, yang jelas selamat ulang tahun untuk kota Banjarmasin tentunya di sini dan terima kasih juga kawan-kawan sudah mengenalkan kita pada budaya Banjarmasin. Kita jadi tahu kecantikan tarian Banjarmasin tadi, tarian Zapin dan juga lebih mengenal ternyata ada makanan-makanan enak yang bisa kita coba ketika kita berkunjung ke Banjarmasin. Dan tentunya kita masih memiliki juga banyak informasi-informasi ya. Tapi sebelumnya thank you banget teman-teman atas tadi tuh presentasinya yang luar biasa, tariannya keren sekali, dan juga informasi-informasi dari teman-teman. Ini membuat saya ingin segera berangkat ke Banjarmasin kalau liburan. Oke. Dan tentunya kita juga masih memiliki ada info sejumlah film terbaru yang tentunya mau kita hadirkan sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami sambil menyaksikan Saya Makan Soto Banjar. Saya juga mau dong. Ayo please.